sing joy. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. To us a child is born. Let all the world find joy in Him. He rules the world. Come on, sing it out. Baik, kita masih ada dalam seri khotbah A Reason to Celebrate. Alasan kenapa kita merayakan Natal, kita sudah sampai ke minggu ketiga, sebenarnya minggu keempat karena ada minggu introduction ya, dan ini seri minggu yang ketiga, tetapi sebenarnya sudah keempat bagi kita semuanya. Baik, ini adalah foto yang baru saya ambil tadi sebelum kebaktian. Lilinnya sudah full ya, sudah 4 karena sudah minggu keempat. Dan dalam minggu ini, tanggal 25 itu jatuh pada hari Sabtu, dan hari Jumat tanggal 24 kita merayakan Natal. Nah, di background foto saya itu Bapak Ibu tadi adalah foto keluarga kami, dan foto anak-anak masih kecil. Dan itu foto saya suatu belum menikah, jadi masih handsome, masih ganteng, masih muda. Oke, baik Bapak Ibu, ya kita intermezzo dikit lah, jadi jangan tegang-tegang ya. Kita bisa tersenyum, bisa tertawa sedikit. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, subtopik atau subjudul minggu keempat dari A Reason to Celebrate, judulnya The God of Peace, Allah damai sejahtera. Nah, saya berusaha mencari gambar di internet selain gambar yang saya tampilkan sekarang. Ya, jadi ada satu cerita perlombaan melukis dan tema melukisnya itu cuma satu kata, peace atau damai. Jadi ada perlombaan bagaimana bisa mendeskripsikan suatu kata damai itu dalam bentuk lukisan atau dalam satu kanvas dan lukisan. Nah, banyak peserta yang menggambar dengan bagus-bagus, indah sekali, yang berusaha mewakili kata damai. Gambar pegunungan, langit biru, rumput hijau yang terhampar, bunga yang berwarna-warni, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang bisa terasa dalam lukisan itu. Jadi rata-rata menggambar atau melukis dengan pemandangan alam yang berusaha mendeskripsikan suatu kata damai. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menjadi pemenang bukan lukisan salah satu tadi tentang keindahan alam dan damai sejahtera, tetapi yang menang ini lukisan ini. Ya. Ini sudah pernah beberapa kali saya tampilkan. Nah, tadi saya katakan bahwa saya berusaha mencari di internet, ada nggak ya gambar image yang lain yang bisa menggambarkan atau merepresentasikan kata damai. Ternyata saya nggak temukan ya. Sepanjang saya melihat, baca buku, dan melihat di internet atau di mana, saya tidak bisa mendapatkan satu gambar yang bisa merepresentasikan kata damai. Tetapi ini memang lukisan yang paling bisa untuk menggambarkan kata damai. Nah, lukisan ini yang menang lomba ini sebenarnya mungkin jauh dari gambaran kata damai, karena di sini adalah badai yang sedang terjadi di satu laut ya, di pinggir pantai ini settingnya. Kemudian ada batu karang, lalu kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada thunder, ada guntur, kilat, kemudian awannya hitam, kemudian ombaknya bergolak dan menghantam karang, dan airnya memecah dan kemudian menciptakan seperti air terjun ya, yang datang silih berganti menghantamkan batu karang ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudara sekalian, di balik curahan air karena hempasan gelombang laut tersebut ya, di tengah-tengah badai ini, yang menarik ada lingkaran yang saya lingkari itu, saya zoom, saya besarkan. Ternyata di situ ada seekor burung yang bikin sarang di situ, dan kelihatannya dia damai banget ya. Artinya meskipun badai datang dan menghantam dengan awan hitam, kemudian dengan thunderstorm ya, badai guntur kilat, kemudian ombak yang menghantam, dan kemudian
deru angin mungkin yang karena ombak itu karena ada deru angin. Tapi burung ini dia bisa dengan tenang, dengan tentram, dia di sarangnya di balik batu karang, di balik air terjun tadi. Nah, ini lukisan yang memenangkan perlombaan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dalam lukisan ini kata damai itu digambarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahasa Inggris, dia offline one verse ya. Jadi kalau kita baca ayat 5 di versi bahasa Inggrisnya ayat 6, kalau kita baca ayat 6 di versi Inggrisnya ayat 7. Tapi referensi kita bahasa Indonesia ya, LAI Lembaga Alkitab Indonesia, dan ini ayat yang selalu muncul di dalam perayaan Natal. Ini juga muncul kali ini ya. Dikatakan di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan penasihat yang ajaib, wonderful counselor. Ya, seorang counselor yang wonderful, yang luar biasa. Ya. Mighty God, Allah yang perkasa, everlasting Father, Bapa yang kekal. Lalu Raja Damai diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu Prince of Peace, Pangeran Damai. Ya. Raja Damai, Pangeran Damai. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan sebesar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, Raja Damai ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, the Prince of Peace ini dikatakan kekuasaannya itu besar sekali. Kemudian damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Kenapa damai sejahtera tidak berkesudahan? Karena didasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat damai sejahtera itu adalah keadilan dan kebenaran yang menjadi fondasinya. Jadi negara kita tidak bisa damai kalau tidak ada keadilan dan tidak ada kebenaran. Nah, kerajaannya Tuhan ini, ya anak Daud ini mengacu pada Yesus Kristus. Kenapa bisa ada damai sejahtera? Karena dasarnya itu keadilan dan kebenaran. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam kehidupan kita ada keadilan dan kebenaran, maka kita bisa hidup dengan damai sejahtera, kita bisa hidup dengan tentram. Kalau orang Jawa bilang tentrem, ya, kita bisa adem, kita bisa nyaman. Kenapa? Karena hidup kita didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Di tengah apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia, ya, saya baca kutipan dari berita online bahwa virus Omicron itu sudah masuk ke Indonesia, sudah bertambah kasusnya, dan di beberapa negara pandemi ini kemudian naik lagi case-nya, rate-nya. Ya, di tengah apa yang terjadi di seluruh dunia, kita bisa begitu dengan mudah menjadi risau. Ya, pikiran kita dengan cepat bisa dipenuhi dengan ketakutan, ya, dengan pertanyaan, dan dengan pikiran cemas. Banyak orang sebenarnya sudah merancang tahun 2022 ini semacam tahun yang menjadi transisi untuk semua berjalan dengan normal kembali. Tapi dengan adanya di Indonesia mungkin karena ini baru mungkin 3-4 kasus, tapi di negara lain sudah case-nya udah naik lagi. Jadi prediksi mereka, atau bukan prediksi, persiapan mereka tahun 2022 sebagai tahun transisi kelihatannya tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu akan terjadi. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa dengan cepat punya pikiran yang takut, akan ada banyak pertanyaan tentang hari depan kita seperti apa, ada kecemasan. Ya, tetapi Allah melalui kelahiran Kristus membuat janji perdamaian yang indah, atau kita sebut dengan shalom, ya, yang lebih dari hanya tidak adanya konflik atau kecemasan. Jadi sebenarnya di dalam Tuhan, damai sejahtera itu bukan berarti tidak ada masalah.
Tadi saya buka khotbah ini dengan ilustrasi gambar burung tadi ya. Damai sejahtera bukan berarti semuanya tenang, rumput hijau, langit biru, bunga yang terhampar berwarna-warni, air yang mengalir dengan jernih seperti kristal. Ternyata damai bukan seperti itu. Ya. Tapi damai yang sejati adalah meskipun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, badai petir, awan gelap, ya burung itu bisa tidur dengan tentram, tidur dengan nyaman, tidur dengan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah segala kekalutan dunia ini, kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera kita bukan ada di luar diri kita, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang datang dan memerintah sebagai Raja Damai tadi. Ya, the Prince of Peace, Pangeran Damai Sejahtera tadi ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi damai yang sejati bukan berarti tidak adanya konflik dan tidak adanya kecemasan, tapi justru kita mungkin punya kecemasan, kita punya konflik, kita punya begitu banyak pertanyaan tentang masa depan, tentang keadaan saat ini, begitu ketakutan yang datang bisa menghampiri kita, tetapi di tengah-tengah itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mendapatkan damai sejahtera kita. Nah, di dalam damai sejahtera ini adalah suatu keadaan di mana kita satu, kita utuh, dan kita merasa aman, ya, melampaui tantangan dan masa-masa sulit. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kita, hadir melalui perayaan Natal yang kita peringati. Ada yang sudah merayakan Natal, ada yang belum. Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan datang untuk memulihkan shalom. Ya, shalom itu sebenarnya artinya dalam sekali ya. Terlalu sering orang Kristen mendengar kata shalom. Ya, tapi shalom itu artinya damai sejahtera batin dan jasmani, rohani, jasmani, jiwani, damai, dalam keadaan tenang, dalam keadaan rest, di dalam keadaan tentrem. Ya, itu shalom. Ya, suatu kondisi di mana jiwa, tubuh, raga kita tuh diberkati. Kita merasa tentrem, kita bisa merasa aman, kita bisa merasa satu dan komplit dan utuh. Di tengah-tengah masalah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi, kita bisa mendapatkan damai itu. Dan Tuhan hadir ketika Tuhan datang ke muka bumi ini, dia memulihkan shalom itu, ya, dengan sempurna, dan Tuhan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengetahui bahwa latar belakang teks dan konteks Yesaya ini kan sebenarnya Yesaya bernubuat tentang penghakiman yang akan terjadi. Tetapi di tengah-tengah penghakiman itu ada janji Juru Selamat, ya, yang tadi kita baca tadi di ayat referensi kita, dan disebut dengan Raja Damai, Allah yang perkasa. Ya, itulah yang dimanifestasikan melalui kehadiran Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Nah, kita akan melihat ada 3 poin untuk membantu kita mengingat khotbah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Raja yang dijanjikan yang akan membawa damai. Tadi sudah muncul teksnya tadi yang kita baca, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutin orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus datang, Yesus adalah Raja yang dijanjikan itu, yang akan membawa damai. Nah, pada saat terjadi perang dan kesusahan yang terus-menerus, ya, pada waktu itu orang Israel menerima janji tentang seorang penyelamat yang agung. Ya. Meskipun janji itu tampaknya jauh dan tidak mungkin, karena waktu itu nubuatan Yesaya ini betul-betul terjadi. Mereka akhirnya di captivated, mereka dijajah dan diungsikan di Babilonia selama 70 tahun. Ya. Dan kita tahu Yesaya ini menulis 800 tahun sebelum Yesus datang ke muka bumi ini. Jadi janji ini jauh sekali dan rasanya tidak mungkin. Di tengah keadaan mereka dijajah, di tengah keadaan mereka dibuang, diasingkan, ya. Tetapi janji ini datang dan sepertinya jauh sekali dan tidak mungkin. Tetapi kemudian digenapi ratusan tahun kemudian yang direkam di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Meskipun tampaknya jauh, mustahil, dan tidak mungkin, tetapi nubuatan Yesaya itu digenapi kemudian melalui kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Nah, demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meskipun saudara mungkin saat ini di dalam keadaan yang tidak mengenakan, dan mungkin saudara-saudari dalam keadaan di mana sepertinya janji firman Tuhan itu tidak mungkin terjadi, atau jauh sekali rasanya akan digenapi, atau sesuatu yang mungkin rasanya kayaknya tidak mungkin, ya. Tetapi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah berubah. Cepat atau lambat, Raja Damai itu, keadaan Bapak Ibu akan keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Sama janji itu datang kepada bangsa Israel pada waktu itu, janji yang sama datang pada kita pada hari ini. Meskipun kita tinggal di dunia yang penuh dengan kebingungan dan kekacauan, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan memerintah sebagai Raja Damai. Nah, pertanyaan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah kita menenangkan hati kita, jiwa kita yang penuh dengan target, deadline, tuntutan, kewajiban, tanggung jawab, ya, jatuh tempo, dan sebagainya. Bisa nggak kita membuat diri menemukan damai sejahtera yang sudah ada dalam hati kita? Atau kita membiarkan segala pikiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita yang lebih mendominasi, yang lebih menguasai hati kita? Padahal Raja Damai itu sudah ada, sudah memerintah, ada di dalam hati dan kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi, dan doanya mengatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melampaui segala akal kita, segala kekhawatiran kita, segala kecemasan kita, segala perhitungan kita, segala kemungkinan-kemungkinan yang kita hitung akan terjadi, baik dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, ya. Dan damai sejahtera ini, kalau kita biarkan dia memerintah, menguasai hati dan pikiran kita, maka hati dan pikiran kita akan terpelihara di dalam Kristus Yesus. Ya. Sama seperti burung tadi di tengah-tengah badai. Ingat ya, damai sejahtera bukan berarti tidak ada konflik dan tidak ada masalah. Damai sejahtera yang sejati justru kita bisa mendapatkan ketentraman di tengah-tengah badai masalah. Kenapa? Karena Raja Damai itu memerintah di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi, semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu menjadi seperti orang dunia yang takut, yang khawatir. Yes, virus Omicron itu, varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari itu. Tuhan kita lebih besar dari segala pandemi ini. Ternyata sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Demikian juga Bapak Ibu, mari kita memperoleh keyakinan dan percaya bahwa sisa tahun ini kita bisa melewatinya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dan kita bisa masuk ke tahun 2022 juga dengan keadaan baik. Poin yang kedua, kerajaan Allah, ciri khasnya itu adalah perdamaian yang terus meningkat, increase, ya. Jadi tidak statik, dia tidak berhenti, dia tidak bertumbuh, tapi dia akan terus bertumbuh. Karena di dalam ayat yang ke-6 selanjutnya dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya itu tidak akan berkesudahan, tidak akan berakhir. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kecemburuan Tuhan. Ya. Di dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan the zeal of the Lord. Zeal ini kayak hasrat, semangat, ya, tekad. Ya. Tuhan akan melakukan hal ini. Damai sejahteranya tidak statik, tapi bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan masalah dalam kehidupan kita mengecilkan atau membuat stagnan damai sejahtera itu. Biar damai sejahtera itu terus bertumbuh, increase dalam kehidupan kita. Meskipun hidup ini cepat berlalu, ya. Seperti Mazmur menggambarkan seperti
uap embun pada pagi hari yang pagi hari ada, tapi kemudian ketika matahari terbit embun itu hilang karena menguap. Ya. Hidup ini begitu cepat berlalu. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan damai ini, dia akan terus bertumbuh dan dia terus akan menyebar ke seluruh bumi melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita bisa memberikan damai sejahtera kalau kita sendiri tidak menemukan damai sejahtera itu terlebih dahulu dalam pikiran kita. Saya ingat seorang hamba Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menenangkan seorang bayi yang menangis, ya, kalau kita tidak bisa menenangkan diri kita terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun hidup ini cepat sekali berlalu dengan segala kesukaran, kesulitannya, tantangannya, tetapi damai sejahtera ini akan terus bertumbuh dan menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, ke sekitar kita melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kerajaan ini, kerajaan damai ini adalah sesuatu yang bisa kita harapkan nanti terjadi. Tetapi kabar baiknya sekarang juga akan terjadi. Karena Tuhan Yesus sudah datang, dia tidak hanya membawa kabar baik, kabar damai, tapi dialah kedamaian itu sendiri. Sebagai pemimpin dan penguasa raja dari kerajaan damai sejahtera ini, dialah damai itu sendiri. Dia tidak membawa kabar tentang nanti akan ada damai sejahtera nanti. Seperti seorang messenger yang membawa kabar nanti akan ada sukacita, nanti akan ada damai sejahtera, nanti akan ada pemulihan. Ketika Tuhan datang, dialah damai sejahtera itu. Dialah kabar baik itu sendiri. Di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-2 ayat 44, waktu itu Daniel ada di Babilonia, ya, dan Raja Nebukadnezar mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, dan dia tidak mengerti mimpi itu, lalu Daniel dipanggil untuk menerjemahkan mimpi itu. Lalu ini bagian dari mimpi yang diterjemahkan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 44 dikatakan demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu, kerajaan damai ini, kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita ini, itu akan meremukkan segala kerajaan yang lain dan akan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian screen saudara dengan baik ya. Saya berdoa, saya berharap yang pakai handphone bisa lihat ya. Tapi kalau yang pakai laptop atau big screen lebih bagus lagi ya. Ini adalah gambar ilustrasi penglihatannya Raja Nebukadnezar yang diterjemahkan oleh Daniel. Perhatikan Bapak Ibu, ini peradaban umat manusia, ini berbicara tentang peradaban kita. Jadi dia melihat satu patung, ya. Patung itu kepalanya terbuat dari emas, tapi dadanya dan lengannya terbuat dari perak. Lalu perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Ya. Lalu kakinya terbuat dari besi. Lalu bagian kaki yang paling bawah, telapak kakinya, itu campuran antara besi dan tanah liat. Lalu dalam penglihatannya, Raja Nebukadnezar yang diterjemahkan oleh Daniel, ada satu batu yang terlepas, nggak tahu dari mana batu itu, dan menghantam bagian yang paling lemah, yaitu telapak kaki dari patung ini, yang terdiri percampuran antara besi dan tanah liat. Saya mau tanya Bapak Ibu, besi dan tanah liat bisa nggak lengket? Kalau dengan super glue yang sekarang banyak di online mungkin bisa ya. Tetapi kalau kita satukan tanah liat dengan besi ini nggak mungkin lengket. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya penglihatan Raja Nebukadnezar ini adalah pewahyuan. Kita tahu bahwa kitab Daniel, bagi yang ikut 113 ya, leadership 113, kita belajar. Kitab Daniel ini tipologinya adalah kitab sejarah, betul? Tetapi jangan lupa, kitab Daniel ini juga kitab profetik, nubuatan. Artinya, dia akan digenapi. Jadi, kitab Daniel selain kitab sejarah, dia juga kitab revelation, pewahyuan. Dan ini progressive revelation, pewahyuan yang akan digenapi. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, peradaban umat manusia,
kepala emas dari patung ini melambangkan kebudayaan yang paling tinggi yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu kebudayaan Babilonia Mesopotamia. Ya. Dan kita tahu setelah Babilonia Mesopotamia itu selesai, karena mereka diinvasi oleh Media dan Persia, ya, dan kerajaan Media dan Persia ini menurunkan satu kebudayaan yang ternyata lebih rendah. Kalau kita belajar sejarah dunia, Bapak Ibu, kita bisa melihat ada satu benang merah bahwa tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Biasanya kebudayaan yang baru adalah mengkopi dari kebudayaan yang sebelumnya. Ya. Nah, kebudayaan yang dihasilkan oleh pemerintahan kerajaan Media dan Persia, dia mengkopi dari Roma, tapi kualitasnya sudah menurun. Maaf, mengkopi dari Babilonia, Mesopotamia, tapi kualitasnya sudah menurun. Ya, makanya kualitasnya bukan emas lagi, tetapi perak. Ya. Dan kita tahu Media dan Persia ini kemudian diinvasi oleh Yunani, Greek. Ya. Dan tidak ada juga yang baru, kalau kita belajar sejarah, kebudayaan peradaban Yunani ini, dia mengkopi kebudayaan sebelumnya dari Media dan Persia. Dan kualitasnya juga menurun, bukan lagi perak, tetapi tembaga. Dalam pertandingan kayak Olimpiade ya, biasanya ada medali emas yang paling top, kemudian medali perak, lalu medali perunggu atau tembaga yang paling bontot, yang paling terakhir. Kualitasnya jauh dibandingkan emas dan perak. Ya, ini melambangkan pemerintahan dan peradaban Yunani. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Yunani ini kemudian berakhir diinvasi oleh Roma. Dan Roma ini direpresentasikan besi, karena Roma ini pemerintahan yang sangat keras dan sangat kejam. Haus darah. Ya. Dan dia juga mengkopi dari kebudayaan, ya, civilization dari sebelumnya, dari Yunani. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa kita ini hidup di zaman modern, kita sangat banyak meniru dari kebudayaan Roma. Cara kita membangun rumah, cara kita membangun jalan, cara kita membangun sistem pipa di bawah tanah, ya, sistem pembuangan di bawah tanah, itu semua mengkopi dari kebudayaan Roma. Ya, dan kebudayaan Roma ini diwakilkan besi, artinya keras, ya, kejam, tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Makanya ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, Matius pasal 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hati. Itu begitu mengagetkan kebudayaan Roma pada waktu itu, karena semua perbendaharaan yang Tuhan pakai di khotbah di bukit itu tidak ada dalam kamus orang dan kebudayaan Roma. Murah hati, belas kasihan, dan seterusnya, itu tidak pernah ada. Karena Roma ini begitu kejam, begitu keras, dan diwakili oleh besi. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu perhatikan, lalu kita ini sekarang yang hidup di tanggal 19 Desember tahun 2021 jam 9.52, kita ini ada di mana? Kita ini ada di kaki Bapak Ibu, saudara sekalian, percampuran antara clay, tanah liat, dengan kebudayaan Roma. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa semakin hari kita hari ini, yang namanya nilai-nilai hidup itu semakin tidak ada. Betul ya? Peradaban umat manusia begitu maju, kita masuk ke era teknologi informasi satelit yang begitu canggih. Teknologi Zoom yang kita pakai dalam kebaktian ini adalah bukti teknologi canggih itu. Kita terpisah oleh tempat, jarak, ya, secara geografis, tetapi kita bisa satu dalam screen Zoom ini, begitu canggih. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, masalah umat manusia, dari zaman Taman Eden sampai hari ini tidak pernah berubah. Sama masalahnya. Dan kita melihat nilai-nilai itu semakin tidak ada. Kalau kita baca koran, kita baca media, Bapak Ibu saudara sekalian, begitu banyak hal-hal yang terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya, yang memutilasi orang tuanya. Ada ibu yang melahirkan anak yang tidak diinginkan, dibuang ke tong sampah, dibuang ke selokan Mataram. Ada orang yang tidak suka dan membunuh dan memutilasi korbannya dan dipisahkan puluhan kilometer bagian-bagian tubuhnya. Maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, manusia begitu canggih. Tetapi sebenarnya manusia sama seperti kembali ke zaman yang tidak beradab. Nah, kita hidup di sini Bapak Ibu. Kita hidup di antara percampuran kebudayaan Roma dengan clay, tanah liat. Coba kita kontraskan, tanah liat ada nggak harganya dengan emas? Jauh sekali. Tanah liat dengan perak ada nggak?
Jauh sekali. Tanah liat, ya kalau tanah liat lalu dibuat batu bata jadi rumah, dijual murah, mahal. Seperti Pak Agung jual rumah ini mahal. Tapi tanah liat saja tidak ada artinya. Ya, ini menggambarkan kebudayaan kita hari ini. Nilainya tuh semakin tidak ada, Bapak. Nyawa orang tuh murah. Ya. Nah, tetapi dalam penglihatan ini ingat loh Bapak Ibu, ini lagi menuju kita ke sana ya. Ini kan Daniel ini nubuatan, pewahyuan. Kita lagi menuju ke sana loh. Kita lagi menuju penggenapan mimpinya Nebukadnezar ini yang diterjemahkan oleh Daniel. Lalu dalam penglihatan itu ada satu batu yang terlepas, nggak tahu dari mana batu ini, dan menghantam bagian yang paling lemah dari patung ini, yaitu percampuran tanah liat dan besi, dan patung ini ambrol, hancur, jatuh dari atas ke bawah, hancur tidak ada sisanya. Dan kemudian dalam kitab Daniel dikatakan batu yang lepas dan menghantam kaki patung ini dan menghancurkan patung ini berubah menjadi batu yang memenuhi seluruh muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, apa batu ini? Batu ini adalah kerajaan Allah. Batu ini adalah pemerintahan Tuhan kita yang memenuhi seluruh muka bumi ini. Cepat atau lambat, kita akan sampai pada kesudahan zaman ini. Cepat atau lambat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kehancuran dari seluruh peradaban umat manusia yang pernah dibangun. Apakah itu dari emas, perak, tembaga, perunggu, besi. Itu kan sirna, akan hancur. Jadi, kalau kita memahami teks ini ya, kita memahami gambar ini Bapak Ibu, seharusnya kita punya pola berpikir bahwa hidup ini bukan selamanya di muka bumi. Seharusnya kita punya suatu mindset bahwa kita melihat hidup kita ini dalam perspektif kekekalan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, berapa lama dan kapan berakhirnya. Kalau kita terus bekerja, kita terus cari uang, kapan endingnya? Berapa banyak yang kita mau kumpulkan uangnya? Berapa banyak yang kita mau tabung, berapa banyak yang kita mau investasikan? Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi maksud saya, kalau hidup kita hanya digerakkan untuk hal-hal seperti itu yang sementara, itu sia-sia. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Dan bumi ini akan dipenuhi dengan kerajaan Tuhan, akan tiba pada hari kesudahannya. Ya. Ini yang dilihat oleh Nebukadnezar, dan kita mengarah ke sana, penggenapan dari kitab Daniel, karena dia kitab profetik. Ya. Jadi saya mundur poin kedua tadi. Kerajaan Allah ini dicirikan oleh perdamaian yang terus meningkat, increase. Jadi poin saya adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya bukannya statik atau malah menurun, malah hilang. Tapi harusnya dia makin bertambah. Di tengah-tengah keadaan yang kalut, yang kacau, ya, bisa nggak kita menenangkan pikiran kita dan hati kita? Ya, kan rasanya semuanya ingin terus dengan cepat kan. Kalau bisa ini kebaktian juga cepat selesai. Kalau bisa Pak Jimmy jangan lama-lama khotbahnya. Kalau bisa ini cepat saja selesainya. Saya punya urusan lain, saya punya janji lain, saya sudah ada agenda lain. Begitu cepat berlalu kehidupan ini. Tetapi harusnya damai sejahtera Tuhan ini bertumbuh, increase, menyebar ke seluruh bumi melalui kehidupan saudara dan saya. Ya, karena semuanya ini akan berlalu. Ya, tetapi kerajaan damai ini dikatakan tidak akan berkesudahan. Ini yang tadi saya bacakan. Ya, pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan memberikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Dan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan kebudayaan yang dibangun di atasnya sebelumnya. Apakah itu kebudayaan Mesopotamia, Media, Persia, Greek, Roma, akan dihancurkan. Tetapi kerajaan itu sendiri, kerajaan damai itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak berkesudahan, tapi dia akan terus increase, bertambah. Poin yang ketiga yang terakhir. Tuhan ingin membawa kedamaian di bumi ini. Lukas pasal yang ke-2 ayat 14 mengatakan ketika malaikat datang dan berbicara kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika malaikat datang membawa kabar baik, dia tidak datang kepada politisi. Dia tidak datang kepada ilmuwan. Dia tidak datang kepada lawyer, kepada dokter, kepada insinyur, kepada ahli perang strategi. Ketika malaikat datang, datangnya kepada gembala. Bapak Ibu, kita perlu tahu latar belakang gembala dalam budaya pada waktu itu. Gembala ini adalah orang-orang yang berada pada status sosial yang paling rendah. Mereka tidak dianggap, mereka tidak punya hak politik, mereka tidak bisa bersaksi di pengadilan, nggak didengarkan, karena status sosialnya itu rendah sekali, nggak diperhitungkan. Ya. Dan kepada mereka lah Tuhan malaikatnya datang untuk membawa kabar sukacita itu. Dan dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua kata di sini yang muncul Bapak Ibu, saudara sekalian, kemuliaan dan damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera ini dua kata yang jauh sekali dari kehidupan para gembala ini. Karena mereka hidupnya itu di padang. Ya, atapnya langit terbuka, penerangannya bintang bulan, dan kalaupun ada gua, mereka masuk di gua untuk berteduh, untuk tidur dan bersama-sama dengan gembalaannya, dengan domba-dombanya. Mereka jauh dari hidup mewah, jauh dari hidup nyaman seperti kita bisa tinggal di rumah yang nyaman. Ini gembala ini di padang gurun hidupnya, di padang belantara, di padang rumput. Ya. Mereka jauh dari diperhitungkan sebagai orang-orang yang terhormat. Tapi Tuhan datang membawa kabar sukacita melalui mereka. Kemuliaan dan damai sejahtera, dua kata yang jauh sekali dari kehidupan mereka, akan mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, ketika Tuhan Yesus lahir, sejumlah besar malaikat memberitahu gembala tentang kelahirannya. Dan mereka memuliakan Tuhan karena damai yang akan dia bawa. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua. Sehingga Tuhan ingin kita mengalami kedamaian itu. Kedamaian yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Dan damai ini tidak bisa kita dapatkan meskipun rekening kita banyak di bank. Damai yang jenis ini tidak bisa kita dapatkan meskipun kita punya banyak aset dan properti. Tapi damai ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena ingat, dia Raja damainya. Yang punya damai yang sejati itu hanya Tuhan, nggak ada yang lainnya. Ya. Hanya dia yang bisa berikan damai ini. Dan begitu Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan dia ingin kita mengalami kedamaian itu. Kedamaian yang hanya dia bisa berikan. Tidak peduli situasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya yang kita hadapi. Mungkin hari ini pikiran kita kalut, mungkin hari ini pikiran kita penuh dengan tadi yang saya katakan target, deadline, ya, tuntutan, tanggung jawab. Begitu dipenuhi pikiran kita dengan mungkin kecemasan, ketakutan, perhitungan, dan sebagainya. Tetapi nggak peduli bagaimana keadaan kita, Tuhan sanggup untuk memberikan damai sejahtera ini. Karena dia Raja damainya, dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Dan kalau kita menempatkan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita beriman hanya kepadanya, maka tadi seperti doa Rasul Paulus Filipi 4 ayat 7, damai sejahteranya yang sempurna akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ingat ya, tadi damai sejahtera yang melampaui hati dan pikiran kita hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di tempat lainnya. Jika kita menempatkan kepercayaan kita kepada Kristus dan beriman hanya kepadanya, damai sejahteranya yang sempurna akan memerintah di dalam kehidupan kita. Ingat, dia tidak statik, dia increase, dia bertambah. Bertumbuh, dan Tuhan mau melalui kehidupan saudara dan saya. Damai sejahtera ini disebarkan. Bagaimana cara kita menyebarkannya? Dan kita menjangkau jiwa-jiwa. Dengan kita membawa orang untuk datang mengenal Tuhan. Kita yang dibenarkan melalui iman. Oleh kasih karunia kita dibenarkan melalui iman. Kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan.
kita juga dapat mengalami kedamaian dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Ini waktu yang saya rasa baik Bapak Ibu Saudara sekalian menjelang hari Natal yang jatuh pada hari Sabtu ini, berarti dalam minggu ini. Ini waktu yang baik untuk kita pause, berhenti sebentar. Pause ya, ini kan sebentar liburan ya. Pause sebentar. Coba tenangkan jiwa kita dan pikiran kita, hati kita yang tadi saya bilang penuh dengan target, rencana, deadlines, obligasi, kewajiban, dan seterusnya. Coba pause sebentar Bapak Ibu. Kita perlu selah sebentar ya. Hari Minggu kayak gini kita selah sebentar. Setiap kali kita bangun pagi, kita merenung, berdoa, itu selah sebentar. Kita menenangkan hati kita yang kacau, yang kalut, dengan berbagai pikiran, target, rencana, tanggung jawab, dan seterusnya. Sampai kita lupa ya, kita punya damai sejahtera dalam hati. Kita punya Raja Damai. Saya jadi teringat, ini di luar rencana saya jadi teringat cerita Taj Mahal ya. Bapak Ibu tahu Taj Mahal? Salah satu keajaiban dunia di India. Taj Mahal dibangun oleh seorang raja yang begitu sayang kepada istrinya. Dan ketika istrinya meninggal, dia bukan ingin menguburkan di kuburan yang biasa, tapi dia bangun istana untuk kuburan istri. Istana itu Taj Mahal. Tapi menurut legenda Bapak Ibu, ketika dia begitu terobsesi membangun istana, ketika istananya jadi, dia lupa peti mati istrinya itu ditaruh di mana ya. Tertimbun dengan peralatan, materi bangunan, karena big proyek yang besar sekali untuk kuburan istri. Tapi begitu jadi dia lupa. Entah ketimbun di mana itu peti mati istri. Bapak Ibu, ini baru saja saya dapatkan ketika saya berbicara. Kadang-kala hidup kita seperti itu ya. Damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan itu ada dalam hati kita, tapi kita lupa. Karena begitu banyak tadi target, tanggung jawab, deadline, obligasi, kewajiban, rencana, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, yang begitu overwhelmed, begitu occupied, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita lupa bahwa kita punya Raja Damai dalam kehidupan kita. Nah, hari Minggu seperti ini bagus Bapak Ibu, kita selah sebentar. Setiap pagi kita bangun atau setiap malam sebelum tidur, selah sebentar, berdoa, baca firman, berdoa. Damai sejahtera itu menenangkan kekacauan, kekalutan hati dan pikiran. Ingat, damai sejahtera bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Lancar. Ingat tulisan tadi ya, tentang badai, gelombang, angin, petir, thunderstorm, gelap. Tapi burung tadi bisa tidur dengan tenang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mengalami damai sejahtera yang hanya yang Tuhan Yesus berikan. Hanya Tuhan yang bisa berikan, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam minggu ini kami sudah merayakan Natal, dan kami mau berhenti sejenak Tuhan dari semua kesibukan pikiran kami dan rencana hati kami, pikiran kami, kekacauan hati kami dengan berbagai tanggung jawab yang menuntut kami sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai mahasiswa, dengan tanggung jawab paper kami, makalah kami, target, dengan tanggung jawab kami sebagai usahawan, businessman, dengan tenggat waktu, target waktu, rencana, dan seterusnya Tuhan, yang membuat kami kalut dan kacau dan cemas. Tapi pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Raja Damai itu yang sudah datang dan memerintah dalam hati kami. Dan damai sejahtera itu tidak stagnan, tapi harusnya increase, dia bertumbuh dan tersebar ke sekeliling kami Tuhan, melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa menangkan badai jiwa kami, badai pikiran kami, dan kami bisa menularkan damai sejahtera ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepada damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami.
Kami tidak lupa untuk menenangkan hati dan jiwa pikiran kami yang kalut, agar kami bisa menenangkan orang lain. Sebelum kami menenangkan terlebih dahulu diri kami tidak bisa menenangkan orang lain dan menolong mereka keluar dari masalah mereka. Kami berdoa, kami percaya anugerah-Mu yang melampaui jauh lebih besar dari kekacauan hati kami, kekalutan hati, pikiran kami. Damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kami yang hanya kami dapatkan melalui Yesus Kristus, Selamat kami. Dan kami peringati hari kelahiran-Mu Tuhan dalam minggu ini. Hari Sabtu nanti tanggal 25 Desember. Terima kasih Tuhan, nama berdoa biar kami semuanya, jemaat-Mu bisa menghadirkan kembali damai Natal itu dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam keluarga besar kami, dalam pekerjaan kami, kampus kami, sampai ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan menerima firman ini mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati. Let all the world find joy in Him. To us a child is born.